Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa dibilang saya minta maaf karena terlambat ngasih tutorialnya. Jadi gini, yang pertama dilakukan ya tentulah tahulah buat grid ya. Ini saya menggunakan datanya Hakim. Kalian buat berdasarkan bentang dari apa namanya ini, profil baja kalian. Bahasanya gini, cari arah X, arah Y, arah Z itu pakai bentang terbesar kalau emang bentang kalian tuh beda-beda. Contohnya ya, punya Hakim itu arah X-nya tuh ada satu bentang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentangnya Hakim tuh ada 6. Nah, habis itu arah Y-nya Hakim itu bentangnya ada 3. Ini saya pakai datanya Hakim ya. Untuk arah Z-nya tuh ada 4. Nah, jaraknya itu menggunakan jarak yang terbesar. Jarak terbesar untuk X-nya Hakim itu 6. Jarak terbesar untuk Y-nya Hakim itu 7. Jarak Z yang terbesar, jaraknya itu maksudnya bentangnya. Bentang dari dimensi si kalian gitu nah. Jarak Z-nya Hakim terbesar itu berapa, sabar? 6. Maksudnya yang dimaksud bentang tuh di ini nah. Bentar. Nah, yang dimaksud bentang tuh ini nih, dari sini ke sini. Nah, ini bentang nih, jadi dari sini ke sini ini berapa meter, dari sini ke sini ini berapa meter, itu tergantung dari punya kalian ya. Ini setelah itu kalau emang bentang kalian berbeda, kalian cara ngeditnya klik kanan di mana aja, baru pilih edit grid. Setelah itu modify. Nah, kalian belajarnya tuh yang kalau bentang tuh bidang Cartesius namanya, bidang Cartesius namanya. Kalau kalian mau ngisi contohnya berbeda-beda ya. Contoh ini arah X nih. Arah X titik 0 tuh di sini. Nah, dari ke sini ini contohnya jaraknya 4. Berarti di sini 0 sampai ke 4. Nah, dari sini ke sini ternyata jaraknya bukan 4 meter tapi 2 meter. Berarti 0, 4 ditambah 2 jadi 6. Jadi yang bagian sini kalian isinya 6. Nah, habis itu contoh lagi 0, 4. Nah, di sini 2 meter. Jadi 6. Nah, di sini ternyata dari sini ke sini bukan 2 meter tapi 3 meter. Berarti 0, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 9. Jadi di sini kalian ubahnya 9. Itu tergantung dari kalau emang kalian jaraknya beda-beda. Tapi kalau kalian contohnya dari sini ke sini ke sini ke sini sama aja semua. Contohnya 5 ya udah berarti 0, 5 ke sini 10, 10 ke sini 15, 15 ke sini 20. Itu cara baca bidang cara baca bidangnya ini X nih, berarti X nih. Nah, kalau mau ubah arah X tuh di sini ya. Nih, ubah arah X. Nah, arah Y. Arah Y itu ke sana. Nah, contohnya arah ke sananya berapa? Contohnya punya Hakim tuh 7, 0, 7, 14. Oke, sudah sama. Benar punya Hakim yang ini. Nah, arah Z-nya. Arah Z-nya itu ke atas tingginya. Ke atas berapa? Ini punya Hakim nih, saya ambil. Edit sesuai kayak kalian berapa jarak ke atas tingginya. Punya Hakim ini sedikit berbeda karena bahasanya cukup sedikit unik bangunannya Hakim. Bentar, sabar. Mau copy deh. Bentar. Di sini, ntar ini mau ganti dia. Sini, bentar. Paham kan, untuk kalau kayak apa emang kalian dapat bentangnya berbeda-beda, tapi kalau enggak berbeda-beda ya nggak usah diubah, ngapain. Nah, jadi ini bentangnya Hakim. Nah, ini kalau ngelihat XZ, maksudnya lihat XZ itu berarti X-nya ke sini, Z-nya ke atas, Y-nya ke sini, Z-nya ke atas. Tuh, kalau mau lihat nih contohnya ngeliat YZ, ini ngeliat XZ, ini ngeliat XY tambah ke atas. Bentar. Kita ketiga deh. Nah, setelah ini kita pertama yang kita lakukan ialah membuat material. Kita ke define section material. Nah, ini kalian materialnya serah bebas kalian mau gunain apa aja. Kalau saya kali ini menggunakan BGTS 41 untuk Hakim.
kalian bisa nyari terserah itu profilnya BJ berapa kalian mau pakai, terserah, banyak di internet, tidak harus BJ41, tapi ini saya ngambil contoh BJ41. Nah BJ41 nah BJ41, nah pertama kan ubah adalah berat jenis di sini adalah satuannya kilogram meter dengan berat 785 7.850. Nah kalian juga bisa ngisi dengan satuan ton meter. Nah, satuan ton meter bedanya jadi 78,5. Habis itu kalian ubah modulus elastisitas. Modulus elastisitas tuh satunya Newton milimeter. Newton milimeter modulusnya 2000. Nah, isi juga FIFU. FIFU-nya dapat dari mana? FIFU-nya kalian cari sendiri di internet atau SNI. Jangan pakai SNI. Usahakan juga SNI-nya SNI yang terbaru lah bisa. Nah, contohnya ini untuk EC dan FUBJ 41 ialah 250 dan 410. Nah isi aja langsung berapa? 250 410 oke. Oke, ini mau di delete terserah suka kalian, karena toh yang kita pakai material BJ ini doang, BJ41 doang. Oke. Habis itu kita siapin adalah section properties dari material frame section. Nah, habis itu kita pakai import new property. Nah, kan contohnya bahasanya untuk kolom kalian tuh berbeda dengan boarding atau purlin kalian tuh pakainya sesuai. Contohnya ini saya masih nganalisis kolom dan rafter. Kolom dan rafternya Hakim itu menggunakan profil H atau WF. Nah, kalian kesini kalian pilih ISCS Pro di 13 Pro. Saya begini. Nah, oke. Nah, ini kalian bahasanya apa sih? Pakai yang BJ41. Jangan kalian buat pakai material yang lain karena nanti beda. Nah, ini contoh saya ambil semua ya. Yang profil W, mana W. Nah, ini W. Saya ambil semua profil W-nya sebab terus nih. Sorry, saya jadi nak dekat. Nah, ambil semua. Nah, ini untuk profil H atau I. Nah, ini pastikan BJ41. Oke. Nah, ini sudah nih. Ini semua profil W yang untuk kolom atau rafter. Kalian buat mau profil C, monggo silakan nih profil C. Nah, kalian ambil profil C-nya karena siapa tahu barangkali ada yang menggunakan profil C di apa sih namanya ini? Di boarding atau purlinnya. Nah, ambil aja semua, nggak masalah. Nah, ini berarti ini profil C yang digunakan nih. Nah, pastikan materialnya BJ41. Oke, sudah selesai. Nah, yang pertama kita adalah add new property, auto selection. Nah, ini contohnya auto selection untuk buat apa sih namanya, kolom atau rafter. Saya kasih nama kolom atau rafter. Oke, kolom atau rafter. Kolom atau rafternya menggunakan profil W. Nah, yang di blok yang profil W doang. Yang profil C jangan sampai kena blok. Oke. Nah, nih. Sorry. Nah, ini profil W-nya. Yang profil C-nya saya tidak ambil karena kolomnya tidak ada yang menggunakan profil C, semua menggunakan profil W. Nah, kalau yang C-nya saya biarin. MC ini bukan profil W tapi profil C. Ini kolom atau rafternya ya. Oke, sudah selesai. Setelah membuat kolom menggunakan auto select juga untuk apa sih bahasanya? Purlin atau boarding. Ada. Nah, di kasusnya Hakim ini dia menggunakan balok juga. Nah, baloknya ini menggunakan profil C. Kalau di lapangan yang kemarin dilakukan apa sih survei, profil C. Nah, sampai sini. Nah, kita add. Nah, ini berarti menggunakan profil C. Jangan sampai ada profil W yang terikut. Oke, sudah selesai purlin atau boardingnya selesai. Kita oke.
kalian cek lagi ke sini sekali lagi untuk biasanya memastikan. Nih kolom auto select untuk kolom dan daftar sudah, pulling dan boarding auto selectnya juga sudah oke, selesai. Nah, untuk tahap pertama gambar itu kalian tidak usah langsung gunakan auto select. Jadi kalian menggunakan profil biasa saja. Terserah tuh kalian mau pakai profil apa aja, bebas. Yang penting jangan menggunakan profil yang auto select dulu, karena auto select itu digunakan terakhir. Contohnya saya gambar dari YZ dulu ya. YZ berarti tampaknya dilihatnya dari sini. Saya gambar YZ dulu nih. Oke. Nah, ini saya menggambar kolomnya. Pertama saya gambar kolom, klik ini. Nah, ini bebas nih kan, kolom saya umpamakan tadi awalnya profil W nih. Nah, saya contohnya bebas lah, saya mau ngambil contoh profil W nya berapa ya. Sabar nih, contohnya saya ngambil ini sebagai contoh profil yang sebagai awal contoh profil yang saya gunakan ya. Nah, gambarnya Hakim itu seperti ini. Oke. Nah, kalian harus perhatikan di sini bentuk dari si si bajanya, jangan sampai salah arah bahasanya. Nah, ini dia hadap sana nih bahasanya, nih kepalanya hadap sana kan, harus rotasi. Nah, caranya blok kiri kanannya, change frame, local axis, rotasinya 90 derajat. Nih, kalau kalian rotasi tuh berubah bentuknya tuh, jadi dia ke arah sana kan, jadi harusnya arahnya begini karena di lapangan seperti itu. Nah, habis itu setelah rotasi, ntar 3D lagi, kalian bahasanya naruh sendi. Nah, mati dulu karena susah lihat ya. Nah, matinya biar normal tuh, sini change, join, restraint, ambil yang ini. Oke. Sabar. Nah, kalian blok. Contohnya jarak dari satu satu kuda-kuda lain tuh berapa, kalian harus tahu sendiri lah kan. Contohnya pada kasusnya Hakim ini jaraknya 6. Nah, habis itu cara bahasanya, cara mindahnya gimana, cara ngopinya pakai Ctrl R atau Ctrl replikat. Nah, yang kalian mau pindah ini kan harus tahu arahnya kemana. Nah, contoh kalian dari sini kan mau pindah ke arah belakang sini, berarti dia menggunakan arah X kan. Nah, arah X nya ini kalian berapa meter tadi jaraknya. Contohnya Hakim ini 6 meter. Nah, jaraknya Hakim, nah di sini tuh sudah jadi. Nah, setelah ini hal yang dilakukan ialah menggambar dari si purlin atau boarding bahasanya. Nah, caranya gimana? Nah, ingat ya, untuk yang bagian sisi sebelah sini bahasanya kanan lah ya kan, kanan dekat tangan kanan. Ini mulainya itu dari sebelah sini, yang di blok tuh kotak sini. Nah, adapun yang untuk yang sisi terjauh atau sebelah kiri, kalau kita berhadapan dari gini, nah maksudnya sebelah kiri gini. Nah, ini kan kalau kita hadap nih kan berarti ini kanan. Ini kanan nih katanya. Nah, kalau yang sebelah kiri ngambilnya sini. Nah, kita ke sini, edit line, pilih nih define frames, berarti framesnya terbagi. Nah, ini kalian harus tahu terbaginya untuk bahasanya apa ya namanya, bahasa frame tuh potongan, bahasanya terpotong berapa biji gitu. Nah, contohnya Hakim terpotong 7 ya, terpotong 7 nih maksudnya gini. Nah, kasih cara ngeliatnya terpotong 7 tuh kalian kesini, ini jangan invisible. Oke, terpotong 7, sabar. Oke, sabar. Nah, ini ya terpotong 7. Yang 7 dimaksud nih, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu terpotongnya 7 tuh, bukan titiknya ya. Dia bagian yang terpotong yang dihitung itu berapa yang masukkan tadi. Nah, setelah itu kalian melakukan extrude-nya dengan cara klik join yang biru-birunya tuh. Klik.
saya rada lari-lari. Nah, edit, habis itu extrude. Nah, frame cable. Nah, kita lihat nih. Ini kan, ini arah Y nih. Nih, lihat nih ada Y kan. Nah, X ke sana kan saya mau buat goding ke arah sana atau purlinnya. Berarti yang digunakan bukan arah Y tapi X. Nah, berarti arah X yang saya gunakan jaraknya berapa? 6 meter. Nah, di sini yang diperhatikan. Di sini kalian menggunakan apa sih bahasanya? Profil yang mana? Menggunakan profil yang mana kalian gunakan? Contohnya saya menggunakan profil C-nya ya, menggunakan profil C karena goding saya menggunakan C. Contohnya saya ngambil inilah 15 kali 40, oke? Nah, nomornya ini satu aja. Nah, tuh. Jadi tuh sana. Nah, begitu juga yang sini. Tadi ini kan profilnya yang digunakan nih harus sama. Terus kalau kalian lupa gimana profilnya ini yang menggunakan apa, kalian klik sini, klik kanan. Tuh, gunakan profil C 15 kali 40. Kalau kalian lupa ya, just hanya nge-scroll dikit aja lah. 15 kali 40. Di sini extrude. 15 kali 40. Oke. Nah, tadi kan nih sebelumnya apa sih bahasanya? Terpisah-pisah frame-nya nih. Nah, sambungin lagi yang terpisah-pisah nih. Cara nyambunginnya tuh ke sini. Editnya join to frame. Kenapa? Kalau kalian tuh terpisah-pisah dia. Sedangkan kondisi lapangan kan dia nggak terpotong-potong di situ. Jadi dia satu garis lurus doang. Kalau tadi itu dia terpisah-pisah. Nah, kalian ke sini nih. Kalian lihat sini dulu. Nah, pada kasusnya ini kan frame atau purlinnya tuh seperti menahan di sini, sedangkan pada kasusnya di lapangan purlin atau frame itu dia di atas. Oke, kalau dia di atas, pindah aja. Terus cara pindahnya gimana? Gampang. Kalian ke sini, kalian blok. Siapa sih namanya ini? Purlinnya. Atau kalau kalian malas blok, kalian bisa ke sini, select properties, frame section. Tadi kan pakai profil C berapa? 10, 40. Tuh, sudah terblok ya. Setelah itu pada kasus untuk ini dia jadikan dia di atas. Kok lokal XCC, sorry. Ini dia pakai menggunakan bottom center. Kalian supaya dia posisinya di atas. Adapun untuk si apa sih namanya ini, si kuda-kudanya dia harus bottom center. Nggak kelihatan kalau ke extrude. Coba matikan dulu extrude nya. Nih extrude-nya ini kita ke scenes, frame, ini pilih yang top center. Oke. Kalau kalian sudah apa sih namanya lakukan ini, dia tuh pindah ke atas lah bahasanya. Lihat sini. Tuh, kalian lihat. Tuh kan pindah ke atas. Nah,
Ini apa sih namanya ini? Purlin atau Godinnya sesuaikan derajat dari si kemiringan si ini. Nah, siapa sih namanya ini? Si Raptor atau anu. Select she's this from cable. Dia pakai 10 1540 select. Nah, kalau untuk saya ini paling atasnya tidak di apa sih, dosa dimiringkan, dia biar aja tegak, yang kiri kanannya jadi miringkan, jadi exchange mana frame local axis berapa derajat, kalau tidak salah punya hakim ini 20, jadi dimasukkan 20. Terus saya masukkan 20, tuh sudah miring dia, sesuai dengan derajat dari si apa sih namanya ini, dari kemiringan si kuda-kudanya nih. Nah, kalau udah selesai semua ini, tinggal copy aja ke sana. Gimana cara ngopinya? Gampang. Start gini dulu biar enak. Sini, Ctrl R. Nah, jarak dari kesananya berapa? Dari jarak ke sininya 6 meter, punya hakim di arah X, sumbu X nih, X ke sana kan. Nah, punya hakim nih butuh 1, 2, berarti 2. Tuh, jadi nah sudah selesai. Jadi nah, cuma pada kasusnya hakim ini dia ada tambahan balok di sini. Ntar saya gambar tambahan balok untuk hakim, tapi kalau emang kalian tidak ada tambahan balok, dosa. Exit, mana exit? Kalau kalian ini videonya saya post dulu karena ini tambahan punya hakim, punya kalian ada begini kan rata-rata. Nggak apa-apa, saya skip aja dulu, ini saya post bentar. Nah, kita lanjut. Tadi kan saya hanya menambah di bagian samping nih, karena pada kasus hakim dia ada tambahan seperti itu. Kalau emang ada tambahan situ, kalian ya tambah aja sendiri, nggak masalah, sesuai dengan apa lokasi yang kalian. Cuma rata-rata kan kalian hanya just apa namanya nih, just ini kuda-kuda traktor doang. Kalau emang baloknya di sampingnya ada ya tambah aja, nggak masalah, tambahnya di exit sini kok. Kayaknya dari exit kalau mau melihat dari spesies samping, nah tambah aja gambar, cari materialnya sama aja di sini. Nah nih, gunakan material apa sesuai dengan profil yang kalian gunakan. Saya pakai profil C40 tadi, itu yang sampingnya hakim nih. Setelah kesini sudah selesai, sudah selesai semua ini. Yang pertama kita lakukan ialah ke define. Setelah itu ke returns. Nah, kalian apa sih namanya nih, beban-beban apa saja yang kalian gunakan. Contohnya di sini ada beban mati, yang ini nusa. Di sini ada apa sih namanya, beban super dead. Contoh ada kalian masukin beban super dead, beban hujan, karena di sini tidak ada hujan, pakai other. Setelah hujan, contohnya beban hidup, flat. Setelah beban hidup ada namanya apa sih, beban gempa pakai poke, arah X atau arah Y. Sini pakai IEBC 2012 patterns. Nah, kalian sini kan patterns. Nah ini, nah terus ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari apa sih namanya, SNI. Nah, ini dapat response vector dan dapat dari SNI. Ini contohnya buka RSA Cipta Karya. RSA Cipta Karya.
Nah, RS setelah buka RS Cipta Karya ini kalian apa sih namanya? Cari koordinat dari lokasi tempat kalian itu melakukan kan kemarin sudah tuh. Nah, untuk lokasinya Hakim ini. Sini masukkan enternya. Masukkan bujurnya. Nah, ini lokasinya dari tempat si Hakim. Nah, setelah itu kalian pakai tanahnya apa? Tanah contoh, saya ambil tanah lunak untuk kasusnya Hakim ini. Nah, ini sudah selesai semua nih. Nah, nih masukkan sesuai dengan apa yang diminta di sini. Itu adalah SS. Spectral Shell SS. SS-nya di sini berapa? SS-nya 0,3682 ini. Kita copy saja. Habis itu S1 long periodnya kenapa nih? Bentar. Pakai titik di sini 0, nah jangan sampai salah. Perhatikan kalau copy soalnya target saya pakai koma sedangkan di tuh pakai titik. Setelah ini nih respon medical air ini dapatnya dari mana? Kalian buka SNI 17 ini, nah nih 1726 2019. Nah, pertama cari dulu tabel 12 nih. Nah, contohnya saya menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus or memon biasa atau gimana nih contohnya pemikul momen khusus dia 835,12 835, nah ini 5,5 sama nih contohnya ya, dia rangka baja pemikul momen khusus. Tapi kalau Anda siapa tahu hanya mau rangka baja pemikul momen biasa, yang ini ya, ini diubah nih 3,1 nih, ikutin nih R, ini Omega nih CD-nya, nah ubah sesuai dengan di subnya nih tuh. Nah, okupansi ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari tabel 4. Kita scroll ke tabel 4. Di tabel 4. Nah, ini tabel 4. Nah, ini kalian carilah kalian masuk kategori berapa. Contoh punya Hakim di kategori 1. Nah, kategori 1 atau 2 nih, di IC-nya 1. Berarti ini sudah benar, udah. Nah, set kelasnya ini jangan lupa set kelasnya set kelas apa? Set kelas E. Nah, setelah itu kalian mau bandingin nih, lihat nih, SDS-nya 0,5313. Nih. Hampir mendekati kan? Nah, berarti benar sudah. Nih. Tuh. Setelah itu nih, perhatikan nih. Sih bahasanya RX RY. Ini kan yang saya analisis masih RX, berarti oke. Nah, itu untuk RY saya ubah. Ini RY. Ini yang diubah aja, yang lain kalau sama ya udah langsung to copy dia otomatis. Ntar, ini saya ubah namanya. Oke. Sudah selesai. Untuk sudah sini ke respon spektrum. Respon spektrum ini menggunakan ASCIIC. Ini bisa yang terbaru ke sini. Nah, ini isi sesuai dengan apa sih namanya ini lokasi. Contoh saya PDAM karena Hakim PDAM. Nah, habis itu RSS. SS-nya berapa tadi? SS-nya 0,386. Habis itu untuk S1-nya berapa Hakim? 1396. Oke. Long periodnya Hakim berapa? 16. Kelas itu satunya itu
sudah. Kita buktikan. Ini kalau mau dilihat aja nggak masalah. Oke. Nah, setelah itu apa lagi? Bentar. Ini sudah. Nah, load cases ini adalah namanya apa sih namanya? Static equivalent untuk gempa yang sebelumnya. Nah, setelah ini namanya static equivalent yang KX nih. Setelah static equivalent ada response spectrum. Cara masukin response spectrum ke sini. Coba. Nah, response spectrum. Nih, contohnya arah, kasih nama res X, berarti response spectrum arah X. Ini pakai U1 untuk arah X. Nah, ini scale faktornya didapat dari mana? Cara ngitung. Terus gimana cara ngitungnya? Saya buka materi postbangpil saya. Sabar, masih nge-lag. Baru dibuka. Nah, ini cara ngitung untuk faktor skalanya. Nah, cara rumusnya gimana? Yaitu 0,98 dikali faktor keutamaan gempa yang tabel 4 tadi. Ini yang satu. Nah, habis itu koefisien modifikasi respons spektrumnya berapa? Kan tadi yang sudah saya isi itu kalau faktor pemikul khusus yaitu 8. Nah, jadi dapatnya segini. Tapi kalau apa sih bahasanya? Kalau kalian pakai moment biasa ini ubah. Ini sesuaikan tabel 12 tadi ya. Nah, ini kalian masukkan scale faktornya berapa pakai rumus yang tadi. Ini ingat untuk respons spektrum X ini satunya. Oke, kalau respons spektrum arah Y ini bukan pakai U1 tapi pakai U2. Oke, sudah selesai. Jadi sini ada gempanya ada dua, ada static equivalent, ada respons spektrum. Oke. Selesai. Nah, kita jangan lupa mass source-nya ke sini, add new mass source. Nah, pakai special load patterns. Nah, date-nya pakai 1, super date-nya pakai 1, rate itu termasuk beban mati pakai 1, life-nya tuh pakai 0,3. Ntar kalau gempa saya lupa, sabar. Nah, untuk beban gempa itu enggak usah, sorry. Nah, special load patterns ini berarti dia analisisnya berdasarkan apa sih bahasanya, dari mass beban yang kita masukkan input. Kalau elemen self mass, additional mass ini berarti dari si strukturnya itu sendiri juga diperhitungkan dari bebannya, karena dari struktur sendiri itu punya beban matinya sendiri juga kan, jadi diperhitungannya juga. Jadi untuk lab, khusus lab 0,3 ya. Sudah, yes. Yang tadi yang mana nih? Ini masuk 1 yang ini ya, kasih beda nama aja. Modif, contoh saya kasih nama PDAM, tempatnya hakim PDAM, biar nggak bingung. Tuh, sudah. Oke. Nah, kita buat apa sih namanya, pengkaku. Cara buatnya pengkaku ke sini, constraints. Nah, pakai diaphragm, add new constraints. Nah, oke. Nih, oke, diap 1 ya. Nah, lokasinya diafragmanya itu di mana? Lokasinya itu di ujung sini. Nih, ujung sini yang paling pertama. Nah, di puncak juga ada pengkaku, dan di ujung sini juga ada pengkaku. Sebenarnya
Tidak mau klik. Oke. Oh, sabar. Laptop saya nge-lag banget. Kita ketiga D lagi, sabar. Sorry, laptopnya nge-lag karena banyak yang dibuka aplikasinya. Jadi dia berat. Sabar. Jadi kalau diperhatikan dari YZ, pada bagian kuda-kuda yang ini sama ini tuh. Jadi pada bagian kuda-kuda itu yang apa sih? Yang ditandain ada constraint atau pengkakunya. Terus tuh ke sini constraints. Nah, pakai yang diap 1 kita okein. Nah, setelah kita okein, taunya dari mana tuh? Sudah ada hijau-hijau pengkakunya. Loh, yang atas gimana? Kok nggak lihat? Cara ngeliatnya ke sini. Nih, tuh. Kalau yang atas dia berdasarkan ketinggian jadinya. Karena yang paling atas tingginya segitu tuh, hijau-hijau. Sudah ada selesai pengkaku, selesai semua. Kita melakukan input beban. Nah, buat kombinasi dulu kok input beban. Salah sih, buat kombinasi dulu input beban terlebih dahulu. Bebas, terserah kalian. Oke lah, kita buat input beban lah dulu ya. Nah, beban ini harus diperhatikan. Yang pertama kalian harus perhatikan ialah posisinya tuh di tengah bentang sini atau di pinggir sini. Tapi semakin ganggu banget. Nah, tengah bentang sini, yang dimaksud tengah bentang tuh dia di tengah sini. Nah, kalau di tengah sini dia dapat bebannya 2 dari 2 seng. Zoom. Nah, kalau yang di ujung sini dia hanya dapat 1 karena seng yang dari sebelah sini dia menimpa yang bagian sini, sedangkan yang kirinya enggak. Nah, kalau yang di tengah tuh dia menerimanya dari sini ya, sini juga ya. Jadi dia menerimanya tuh 2. Nah, terus gimana untuk ngetahuin bebannya? Nah, pertama kita tandain dulu yang untuk setengah bentang di sini nih. Legbet. Oke, nah ini kan ujung nih, bentang ujung. Nah, kita buka bebannya pakai distribusi. Nah, begini. Pertama, itu jarak kuda-kudanya berapa? 20 derajat. Nah, kuda-kudanya itu kan jarak antara kuda-kudanya tuh 6 meter. Nah, jarak antara purlin atau boardingnya itu 1,6. Nah, 1,6 tuh didapat dari mana? Jarak dari sini ke sini. Nah, yang 6 meter dari sini ke sini. Nah, 1,6 contoh kalian daripada gambar di AutoCAD kalian bisa pakai ini. Siapa sih namanya? Sub 2000 juga. Ngeliatnya caranya gimana? Klik aja itu. Nah, kalian tarik sini tuh. L-nya ada tuh, ada 1,6. Sudah kalian dapat L-nya 1,6, masukinlah di Excel tadi. Jaraknya itu 1,6. Nah, berarti kalau setengah bentang dari jarak purlin tuh 0,3 karena dibagi 2. 0,53 karena dibagi 2. Nah, dapat luasan areanya. Oke. Bentar. Ya, dapatan luasan areanya. Nah, habis itu jarak apa sih namanya nih? Bukan jarak sih, seng pada god. Bentar. Sabar. Saya dipanggil sabar. Ya, sorry, dilanjutin. Nah, jadi gini, jarak antara boarding atau purlin itu 0,53 didapatnya karena di posisi ujung gitu. Nah, jadi setengahnya doang. Sedangkan kalau di posisi tengah dia kenapa full dapatnya? Karena gini, dari sini dia nerima, dari sini juga dia nerima, jadi dia dapat full. Itulah dia mengapa dia dapatnya mana? Sabar. Nih, dapatnya yang 1 meteran yang full, tapi sedangkan kalau dibagi setengah. Nah, luasan areanya ini dapat dari mana? Dapat dari jarak antara purlin dikali jarak antara kuda-kuda. Jadi luasannya itu dari sini tuh, dapatnya sampai belakang sini. Jadi satu tiang ini menerima beban seng yang ada di sini. Nah,
Terus itu berat jenis seng. Nah, ini berat jenis seng yang harus kalian ubah. Jadi yang kalian ubah tuh ini sama ini. Berat jenis seng tergantung jenis seng kalian. Kalian carilah seng kalian apa. Ini saya contoh ambil seng dari SNI 10 kilo. Tapi kalau beda seng tuh beda berat jenis. Jadi cari sendiri lah. Ini saya hanya just sebagai contoh 10. Nah, jadi berat seng pada gording tuh segini. Nah, dibagi lagi jadi sumbu kuat dan sumbu lemah. Dimaksud sumbu kuat arah Z, yaitu maksudnya bebannya tuh kan dia gini. Beban seng itu kan mereng gini, karena narangnya mereng. Nah, yang dimaksud dengan sumbu kuat tuh dia yang arah bawah begini. Jadi bebannya tuh terbagi dua lagi. Nah, yang arah bawah sini, tuh yang ke arah bawah. Cari yang warna tebal, sabar. Nah, jadi dibagi yang ke arah bawah untuk sumbu kuat atau Z. Dan sumbu lemahnya arah Y. Nih, tuh. Jadi ada dua, ada yang sini, ada yang sini. Itu yang dimaksud dengan sumbu tadi. Sabar, delete. Nah, inilah sumbu kuat dan sumbu lemah. Nah, dibagi juga berdasarkan posisi ujung sama atau enggak. Nah, habis itu jangan lupa yang di bagian mana ntar. Nah, di bagian sini. Ini untuk beban meratanya, sedangkan ini bahasanya satu balok gording yang kena bebannya segini. Kalau ini beban merata, jadi per 1 meter dia kena berapa segini. Ini kalau ini beban total. Jadi yang dipakai jangan yang ini ya, pakai yang ini untuk input bebannya. Kalian ke sini. Nah, contoh ini saya masih yang posisi ujung-ujung ya. Wis, ngelik. Exit, oke. Ini pakai exit. Oke, exit. Nah. Nah, ini posisi ujung nih. Coba kalian lihat di 3D ya. Tuh. Nah, posisi ujungnya nih. Terus input bebannya gimana? Ke sini kalian pakai frame load. Nah, distributed. Nah, kalian pilih yang kalau arah pertama gini. Kalian mau masukin arah Z atau arah Y dulu. Contoh ya, saya ini kan paling sumbu yang bagian lemah nih yang warna kuning nih. Yang setengah bentang nih yang saya kasih warna kuning. Nah, saya contoh mau ke arah Z. Arah Z itu kan arah bawah tuh. Nah, berarti yang ini saya ambil. Terserah kalian mau. Kalau saran saya pakai gravitasi karena arah bawah lebih cepat, lebih enak lah bahasanya. Jadi tidak perlu mikir-mikir lagi. Nih, 4. Oke, kalian lihat bebannya. Ke arah bawah sini tuh, ke bawah. Nah, perhatikan satuan, jangan sampai salah. Ini satuannya ini salah nih. Terus kalau salah gimana? Kalian ubahnya tuh gini, set kilogram meter. Nah, nih. Nih, ini salah nih. Kalau kalian salah satuan, salah beban tuh. Jadi perhatikan satuannya sebelum input beban. Aduh, sabar. Duh. Nah, ini kan salah nih tadi input bebannya sebelumnya karena satuannya itu bukan kilogram, sedangkan di sini satuannya kilogram. Saya inputnya malah kilonewton. Gampang ubahnya ke sini. Lanjut. Frame load, distribute. Nah, nih ganti. Kalian pilih replace berarti beban yang sebelumnya tadi itu hilang, diganti sama yang terbaru. Oke. Kalau kalian pilih add, jadi malah jauh sebelumnya tuh contohnya 50 malah ditambah sama ini. Tapi kalau replace yang beban tadi hilang diganti sama yang terbaru yang ini. Kalau mau ganti yang salah ya. Nah, setelah itu ada kan gini, beda bebannya, arahnya nih. Maksudnya beda gimana? Ini arah beban yang baring seng ke arah sini kan dia dorongnya ke arah sana nih. Tapi sedangkan seng yang dari sini dorongnya ke arah sana. Jadi tidak bisa langsung yang sini input, sini juga input berbarengan kayak ini. Enggak. Jadi satu-satu. Sebar. Duh, malah titik yang kena. Zoom dulu.
ini kan arah X sana, ini arah Y. Nah, arah Y kalau ke arah sana dia plus. Jadi input bebannya tuh plus. Jadi ke sini, frame load, distribute. Nah, masukkan beban yang setengah bentang tadi. Nih, beban yang ke arah Y, setengah bentang dia kan. Pakai plus. Terus gravity-nya ganti dengan arah Y. Jangan di replace. Kalau di replace beban yang tadi hilang, tapi pakai add. Jadi berbarengan, ada bebannya di situ. Nah, coba kita oke. Tuh jadi berbarengan. Tadi kalau replace yang 4,98 ini terganti. Nah, terus yang sebelahnya gimana? Ikut aja lagi. Ikut. Nah, kan ini bahasanya tadi yang saya bilang, kalau ke arah Y itu ke sana plus, tapi kalau bebannya mau ke arah sini berarti Y-nya itu minus. Ya udah input aja minus. Frame distribute. Nah, ini bebannya sama arah Y. Nah, cuma bedanya di sini minus. Perhatikan lagi, jangan pakai replace. Kalau replace beban yang sebelumnya sudah kita input terganti. Kecuali emang tadi bebannya salah, kayak saya salah masukkan beban, replace saja, beban yang sebelumnya hilang terganti yang baru. Tapi kalau mau dua-dua begini, pakainya add, jadi berbarengan bebannya. Tuh, jadi mana sepatu. Tuh jadi sebelah sini jadi. Nah, tuh arahnya jadi arahnya ke sana, ke kiri sini, bukan ke arah sini. Terus yang atasnya gimana? Nah, yang atasnya pakai rumus yang full bentang tadi, bukan yang setengah bentang. Blok aja lagi. Nah, ini blok. Ini. 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 Ini, oke. Geser. Set. Nah, ini kan setengah bentang. Nah, pakai rumus yang ini. Yang sumbu kuatnya yang full bentang nih, yang ini. Nah, copy essence frame load distribute. Nah, ini pakai Z, Z pakai gravitasi. Kenapa? Karena dia ke arah bawah. Pakai gravitasi aja lebih cepat. Oke. Tuh, jadi ke arah bawah. Nah, bisa lagi kayak tadi, yang kiri beda, yang kanan beda. Bentar. Geser. Nggak boleh sama, kenapa? Karena ingat kembali, yang satu dorong ke sana, yang satu dorong ke arah sini. Jadi pisah. Gini. Ini kena puncaknya nggak sih? Enggak. Oke. Yang puncaknya jangan dikenain dulu ya, soalnya yang puncaknya sedikit berbeda. Ini puncak jangan kena. Saya mau menjengkelkan. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu ke exchange, distribute lagi. Nah, ingat tadi kalau Y-nya ke arah sana, berarti Y-nya itu menggunakan Y yang positif. Nah, ini bebannya kita ambil. Jangan lupa global diganti gravity diganti Y, dia positif. Pakai add supaya yang beban sebelumnya tidak hilang. Oke. Nah, tuh. Oke, nah sudah. Input lagi beban yang satunya. Nah, ini minus. Oke. Nah, untuk posisi puncak tuh kan dia bahasanya
menerima beban dari sini juga. Jadi tuh kayak saya sudah ngisi tuh jadi kayak saling menghilangkan bahasanya bebannya. Karena satu dorong sini jadi kayak netral. Jadi yang untuk beban puncak nih tidak ada beban sumbu kuat, tidak ada bahasanya, tidak ada yang beban mereng, jadi dia hanya menekan ke bawah. Karena kebetulan juga kalau kalian lihat bagian atas nih saya tidak miringkan. Coba ntar ya. Tuh. Tuh, untuk boarding yang ini saya tidak miringkan, sedangkan yang lain saya miringkan. Jadi karena saya tidak miringkan, parah. Karena tidak saya miringkan, ya udah berarti bebannya nekan ke bawah aja, enggak seperti yang lain mereng. Ada yang ini kan mereng nih, ini mereng jadi nekan. Karena tidak dimiringkan ya udah berarti enggak usah. Jadi pakai yang 3D doang. Nah, pakai yang 3D sabar. Mati dulu sini standar. Yang 3D doang yang pakai itu merepotkan, sabar. Mati dulu. Ini beban titiknya kenapa keikut nih? Jangan sampai keikut titiknya nih. Soalnya kalau keikut kita input beban di situ juga. Mati ini titiknya. Tuh, tikut titik, matiin. Jadi yang tengah bentang menggunakan nih sumbu kuat yang untuk luasan area ini, tapi yang Z doang, sedangkan sumbu lemahnya nggak usah diinput. Karena kalau kiri sama kanan sama-sama menekan, ya udah sama aja berarti tidak ketekan, saling menghilangkan, bukan tidak tertekan, saling menghilangkan lah bahasanya. Ini pakai gravity. Oke, selesai. Nah, sudah selesai input bebannya semua, kita buat kombinasi pembebanan. Load kombinasi. Nah, load kombinasi ini buat sesuai dengan SNI. Masukkan sesuai SNI-nya di mana? Contoh SNI-nya. Cari aja SNI kombinasi pembebanan. Di situ nih ada kombinasi pembebanan nih. SNI kombinasi pembebanan itu ada dead load, ada R nih rain atau hujan. Ini beban spektrum gempa. Nah, gempanya nih ada dua kan, ada static ekivalen, ada respon spektrum. Nah, yang ada static ekivalen sama respon spektrum ya buat aja. Apa sih ini namanya nih? Buat aja dua kali lah bahasanya. Ya 2 kali, buat 2 kali. Sabar. Contoh namanya kasih nama 1/4 DL 1,4 DL. Nah, dead load. Masukin lah berapa beban dead load-nya. Super dead-nya 1,4. Nah, dead-nya 1,4 karena sama-sama termasuk beban mati kan. Contohnya kalian ada pakai hujan, masukkan juga 1,4 karena hujan ya termasuk beban mati. Cuma gini, kalau saran saya hujan sama beban seng gabung aja gitu. Nah, karena kan hujan nimpanya di seng juga, jadi daripada kayak masukkan beban remnya tersendiri gitu repotin. Jadi masukin yang untuk beban hujan yang dibuat tadi tuh, saran saya di Excel-nya ini gabungin aja. Karena seng sama sama-sama beban mati, jadi daripada hitung 2 kali kan input bebannya, gabung aja. Soalnya nih hujan nih termasuk beban mati, karena beban matinya nimpa di seng, ya udah gabung aja sebenarnya bebannya daripada masuk input lagi kan. Jadi dead sama super dead. Oke. Ini combo 1,2 DL ditambah 1,4
LL. Tapi itu dari kalian lagi sih. Kan juga ada apa sih namanya ini? Kombinasi untuk khusus hujan tuh. Pakai 0,5 R train. Ya, nggak masalah kalau emang kalian mau. Contohnya ini, saya pakailah 0,5 R. Berarti hujan. Nah, berarti untuk date-nya 1,2 DL, 1,2 R. Untuk apa sih namanya ini? Super date-nya juga 1,2. Live-nya pakai 1,4. Ini ada rain, ada hujan. Nah, hujannya pakai 0,5. Kalau emang mau dipisah ya nggak masalah sih, kalau dipisah sah-sah aja. Rain super date. Oke, sudah. Setelah itu add new combo 1,2 DL 1,6 R dibalik 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 terbalik kok, LL ini R, sorry. Tidaknya ini 1,2, super date-nya 1,2, array-nya 1,5, live-nya pakai 0,5. Cek dulu, takut salah. Oke, benar. Setelah itu nih EQX sama EQY ini ada dua, jadi ada yang untuk respons spektrum, ada yang untuk static equivalent 1,2 DL sama L. Sabar, berarti ini combo 1,2 DL ditambah L ditambah berapa tuh? EQX nya Y nya 1. Nah, gini. Saya kasih OKX. Oke. X. Berarti date-nya 1,2. Super date-nya 1,2. Live-nya 1. KX-nya 1. Oke. Ini add copy aja. Ini ini namanya kita contek copy. Nah, ini ganti Y. Nah, untuk Y nya ini kita ganti KX nya ganti dengan Y. Nah, ini kan masih yang apa sih bahasanya, yang nih static equivalent. Nah, buat lagi yang respons spektrum, sama halnya dengan respons spektrum. Ntar saya contek namanya ya. Nih, nah cuma KX pairs, berarti KX dengan respons spektrum. Berarti 1,2 super data live-nya ini 1. Nah, KX respons spektrum, nah berarti RS nih. Live-nya 1. Nih. Ntar ini kita contek. Add new copy ini ke sini. Nah, untuk yang res X-nya ini diganti dengan res Y, karena ini bukan KX tapi KY. Nah, setelah ini kombinasi yang terakhir 0,9 DL sama 1X, 0,9 DL sama 1X, 0,9 DL sama X, 0,9 DL. Nah, masukkan juga yang respons spektrum sama yang static equivalent, beda-beda dia.
X-nya ini ganti dengan Y. Ini combo. Nah, 0,9 tambah X. Nah, berarti depth-nya 0,9. Ini super depth. Ini sih super depth sebenarnya ini. X ini head stool ini pakai satu div. Ini saya lihat, ini kan date-nya kelupaan, yang super date-nya head. sorry saya kelupaan kok head-nya combo sih. Sorry kelupaan. Ini respon spektrum, jangan pakai key X tapi pakai yang resart X. Nah, nih. Nah, ini bukan pakai respon X tapi respon Y, karena sini bukan key X tapi sini key Y. Sudah. Jadi ini untuk beban apa sih namanya, beban gempanya ada respon spektrumnya, ada yang statik ekivalen. Sudah selesai. Kita buat envelope. Nah, envelope-nya ini terbagi lagi. NV1 itu isinya mana satu per. Nah, ini isinya ini. Nah, ini nah ini terserah kalian mau NV1 pakai respon spektrum dulu atau dulu statik ekivalen. Contohnya saya pakai statik ekivalen terlebih dahulu. Nah, pakai yang ini dan yang ini. Nah, linear ADD-nya ini pakai envelope. Kok malah kesini? Nah, sudah. Yang ini ketinggalan. Nah, add copy combo ini NV2. Nah, NV2 yang ini ganti sama envelope 2. Jadi ada yang berdasarkan combo respon spektrum, ada yang berdasarkan combo statik ekivalen. Setelah itu oke, sudah selesai. Tinggal kalian run. Oke, mungkin lanjut di part 2 ya, karena ada kepanjangan recordnya, tak tidak cukup. Kalau kalian mau input beban hujan sama ke sini kayak tadi, cuma versinya jangan lupa ngubah di sininya. Frame distribute. Nih, bebannya pakai ini. Kalau contohnya beban hujan atau beban super dead, yang ini tadi sebenarnya sedikit salah. Nih, jangan pakai dead, pakai super dead ya. Sorry. Tadi saya input beban pakai dead, pakai super dead. Nanti habis ini saya ganti. Di video part 2 ini sudah saya ganti super dead ya. Beban yang ini kan delete aja. Kalau terlanjur ngikut pakai super dead, jangan dead. Kalau dead tuh beban sendiri struktur. Nah, input yang super dead jangan dead. Sorry, saya lupa yang itu. Nanti part 2 sudah saya ganti.